Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kelompok kami diberi kesempatan untuk mempresentasikan tugas kedua yaitu dengan tema penaksiran, dan ini sedikit menjelaskan tentang penaksiran dan peramalan biaya. Itu sangat berguna bagi manajer perusahaan untuk menemukan dan menentukan bentuk kurva biaya suatu perusahaan. Dan penaksiran biaya dapat dilakukan oleh perusahaan untuk keperluan perusahaan dalam waktu jangka pendek maupun untuk penaksiran biaya jangka pendek, yang paling utama dapat dilihat pada perilaku biaya variabel dan juga memperhatikan pada biaya inkremental atau biaya tambahan yang lainnya, seperti perubahan pada pos-pos biaya tetap yang diperlukan untuk mengimplementasi metode. Yang pertama itu adalah metode ekstrapolasi sederhana. Metode ini merupakan metode untuk menentukan fungsi biaya dengan cara mengekstrapolasi tingkat biaya marginal atau MC atau biaya variabel rata-rata atau EVC yang saat ini metode penaksiran yang paling sederhana. Dan gambar 1 itu adalah contoh ekstrapolasi berdasarkan MC yang konstan. Kemudian yang selanjutnya adalah metode analisis gradien. Analisis gradien itu merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui tingkat perubahan biaya total dan gradien dari total cost itu dapat dihitung dengan cara membagi perubahan total cost dengan perubahan tingkat output. Yang secara matematis dapat dirumuskan, analisis gradien ini dapat dirumuskan dengan gradien sama dengan delta total cost. Contohnya ada di samping, mohon maaf, ini slide-nya agak terlalu besar. Jadi nggak kelihatan contohnya ya. Nah, saya kasih tahu aja nih contohnya. Contohnya ini, misalkan PT Gita Pratiwi menerima pesanan pakaian jadi untuk memproduksi 500 lusin. Sedangkan total variabel cost untuk memproduksinya 7.500 lusin itu adalah 48.750.000. Nah, dengan demikian gradien TVC atau total variable cost itu dapat dihitung dengan cara dibagi ya, kayak tadi delta TVC yang mana 48.750.000 tadi dikurangi oleh 42 juta lalu dibagi total Q produk tadi 7.500 dikurangi 7.000. Dan hasilnya 6.750 dibagi 500 sama dengan 13.500. Kemudian selanjutnya yaitu analisis gradien juga dengan berbagai observasi. Nah, pada analisis ini apabila manajer perusahaan atau pabrik itu memiliki data observasi yang lebih banyak, maka hasil penaksiran kurva total variable cost, kemudian average variable cost, dan margin cost akan menjadi lebih tepat. Nah, ini contoh, ini ada tabel observasi biaya output dan perhitungan AVC dan MC. Dan di sampingnya itu ada gambar kurva, taksiran kurva biaya dengan beberapa observasi biaya.
Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga, itu caranya yang ketiga yaitu metode analisis regresi dengan data runtut waktu atau timeless series. Selanjutnya, Mas. Analisis runtut waktu ini merupakan analisis sekumpulan data dalam suatu periode waktu yang lampau dan berguna untuk mengetahui atau meramal kondisi masa mendatang. Nah, di sini jika kalau dilihat dari sini, jika data biaya produksi kita lebih banyak, itu maksudnya perusahaan memiliki biaya output yang lebih besar, maka sebaiknya meregresi hubungan biaya dan output sehingga untuk diperoleh suatu penaksiran marginal cost. Nah, di antara ini itu menjadi analisis regresi atau analisis runtut waktu ya, time series memiliki bukan memiliki di sini ada kadang-kadang menimbulkan atau beberapa masalah, yang mana diantaranya adalah faktor mengalami perubahan, yaitu harga, teknologi, efisiensi. Nah, di sini kan biasa perusahaan itu mengalami perubahan naik turunnya harga, teknologi, efisiensi yang telah dianalisis sebelumnya, yang analisis yang kurang dapat dipercaya karena harga, teknologi, dan efisiensi ini kan kadang itu berubah. Jadi gini biasanya yang menjadikan timbulnya masalah itu di sini. Dan untuk mengatasinya, yaitu untuk mengatasi timbulnya masalah tersebut, itu maka data biaya harus dideflasi dengan sebuah indeks yang tepat. Dan juga unsur waktu harus dimasukkan sebagai variabel bebas dalam persamaan regresi yang kita estimasi. Nah, analisis regresi dengan data time series atau dengan data runtut waktu ini sangat peka terhadap measurement error, di mana data ini data biaya harus mencakup semua biaya, apakah telah dibayar atau belum. Tuh. Nah, untuk menaksir data biaya produksi perusahaan dengan jumlah yang relatif banyak, kita dapat menggunakan analisis regresi dengan menggunakan bantuan software statistik. Jadi ada semacam softwarenya sendiri untuk menghitungnya gitu ya. Kemudian selanjutnya di bawah itu ada fungsi biaya variabel linier, di mana gambar 3 itu ditunjukkan kurva AVC dan MC dari suatu kumpulan observasi data tertentu yang dihasilkan oleh analisis regresi linier. Karena AVC AVC dikali TVC dibagi Q, maka kurva AVC akan turun mendekati kurva MC secara otomatis. Ini gambarnya di paling bawah ya, mendekati ke MC ini. AVC ini akan turun ke MC. Selanjutnya, pada gambar selanjutnya itu fungsi biaya variabel kuadratik, di mana alternatif lain untuk mengobservasi data yang sama, misalkan spesifikasi fungsi kuadratik. Nah, TVC sama dengan A plus BQ ditambah CQ pangkat 2. Maka MC tidak akan menaik dan lurus. Nah, pada gambar 4 ini menunjukkan hubungan kuadratik tersebut di mana kurva AVC dan MC diilustrasikan pada bagian bawah dari gambar tersebut. Nah, ini ilustrasinya yang paling bawah ini, teman-teman. Seperti ini, AVC sama dengan A dibagi Q ditambah B tambah C tambah Q. Itu adalah variabelnya itu A, B, C itu. MC sama dengan B tambah 2 2C tambah C Q pangkat 2 maksudnya itu.
Kemudian yang gambar kelima itu fungsi biaya variabel pangkat 3 atau kubik. Jika kita menganggap hubungan fungsional tersebut adalah fungsi kubik, misalnya TVC sama dengan A plus Q ditambah C Q pangkat 2 kuadratik ditambah D Q pangkat 3, maka MC nonlinear sesuai dengan tingkat output. Dan gambar 5 ini mengilustrasikan kurva-kurva biaya dari fungsi kubik. Alternatif lain seperti power function atau fungsi penggandaan lainnya dapat pula diterapkan secara tepat. Ini cara ilustrasinya seperti ini gambarnya ya. Kemudian pada studi-studi perilaku biaya jangka pendek. Secara umum dari studi statistik ini bahwa AVC dan MC itu cenderung konstan pada kisaran output yang mana perusahaan tersebut beroperasi. Sedangkan para pembuat keputusan harus memperhitungkan kemungkinan bahwa ekstrapolasi tingkat biaya per unit itu merupakan cara yang belum dapat dipercaya. Kenapa? Karena adanya kemungkinan timbulnya keadaan diminishing returns dalam proses produksi. Dan apabila keadaan diminishing return ini cenderung akan terjadi, maka biaya incremental tadi harus selalu disesuaikan. Begitu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Fatih. Baik, terima kasih. Melanjutkan, kalau kita lihat mungkin di makalah itu ada contoh konsep ekstrapolasi sederhana. Kalau minggu pertama ada jumlah output 8.000, kemudian minggu kedua ada 10.000, minggu pertama biaya variabel totalnya ada 40 juta. Maka kalau kita hitung biaya variabel total untuk minggu kedua, kalau biaya per unit dengan rumus biaya variabel total dibagi jumlah output, maka 40 juta dibagi 8.000, maka hasilnya 5.000. Nah, kemudian menghitung tambahan biaya variabel yang disebabkan adanya pertambahan jumlah output yang diproduksi, tambahan jumlah output minggu kedua dikurangi output minggu pertama, output minggu kedua 10.000 dikurangi 8.000, maka 2.000 per unit. Jadi tambahan variabel atau visinya itu 2.000 unit kali 5.000, maka hasilnya adalah 10 juta. Nah, selanjutnya penghasilan biaya jangka panjang. Next. Nah, penaksiran biaya jangka panjang pada dasarnya sama dengan penaksiran jangka pendek, tetapi yang membedakan adalah jumlah perusahaan. Mengapa jumlah perusahaan? Karena untuk menganalisis fungsi produksi pada beberapa perusahaan yang berbeda dapat digunakan penaksiran biaya jangka panjang. Berdasarkan kondisi tersebut, penaksiran biaya jangka panjang menggunakan analisis regresi dengan data seksi silang atau cross section. Dan seperti yang pernah dijelaskan di awal bahwa dalam jangka panjang semua biaya adalah variabel, tidak ada biaya tetap. Nah, kemudian analisis regresi dengan menggunakan data seksi silang. Di dalam menggunakan data seksi silang terdapat dua masalah pokok. Yang pertama, masalah yang timbul karena observasi yang dikumpulkan sama sekali bukan merupakan titik pada kurva biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC. Langsung kita contohkan masalah yang menonjol apabila pabrik yang lebih kecil beroperasi di titik luar persinggungan dengan kurva LRAC dan apabila perusahaan yang lebih besar beroperasi di sebelah kiri titik persinggungan, karena kita tidak dapat mengharapkan bahwa tiap pabrik beroperasi tepat pada titik persinggungan antara kurva AC jangka pendek dengan kurva AC jangka panjang, maka analisis regresi dengan data seksi cenderung menghasilkan gambar yang keliru. Banyaknya pabrik yang tidak dapat beroperasi pada tingkat harga dan produktivitas faktor produksi yang sama apabila suatu pabrik beroperasi di lingkungan geografis, politis, dan sosioekonomis yang berbeda, baik dari harga maupun produktivitas faktor produksi akan berbeda pula, sehingga analisis regresi akan menunjukkan ekonomis dan diseconomies of plant size, di mana perbedaan-perbedaan biaya secara aktual ditentukan
oleh perbedaan harga dan produktivitas faktor produksi. Nah, kalau kita lihat tabel, Mas. Slide selanjutnya, Mas. Nah, selanjutnya studi tentang penaksiran ya. Biaya jangka panjang. Ya. Taksiran kurva LRAC dengan data seksi silang. Ya. Terima kasih, Mas. Nah, secara umum hasil dari studi ini menunjukkan bahwa kurva LRAC yang berbentuk U tidak sebanyak yang berbentuk L. Yang artinya economies of land size terjadi pada tingkat output yang relatif rendah, lalu diikuti oleh suatu kisaran konstan return to plant size tanpa adanya kecenderungan bagi biaya per unit untuk naik pada tingkat output yang lebih tinggi. Nah, L maksudnya di sini lebih rata. SRAC-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, aktualnya ada 1 dan estimasinya 1. Mungkin bisa dilihat di tabel. Nah, selanjutnya tolong next, Mas. Nah, biaya peramalan. Nah, biaya pun harus kita ramalkan dalam artian diperlukan apabila keputusan-keputusan yang akan kita ambil mencakup tingkat biaya untuk periode-periode yang akan datang. Maksudnya kita menghitung yang akan datang kita butuh berapa, itu kita coba ramalkan di sini. Seperti misalnya dalam keputusan mengikat kontrak, keputusan untuk membeli atau membuat sendiri barang atau produk maupun jasa, atau keputusan-keputusan lain yang mempunyai implikasi biaya bukan hanya pada periode sekarang, saat ini. Nah, peramalan biaya untuk berbagai tingkat output pada periode yang akan datang memerlukan penaksiran tentang perubahan efisiensi proses produksi secara fisik plus perubahan harga faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Dalam proses produksinya. Perubahan efisiensi faktor-faktor produksi ini akan mengubah bentuk kurva total produk atau TP yang berkaitan dengan proses produksi tersebut. Jika perkiraan faktor produksi diperkirakan berubah, maka hubungan antara kurva TP dengan kurva divisi atau total variable cost akan berubah. Karena itu perubahan dalam biaya massa yang akan datang itu merupakan akibat dari pengaruh ini, dua pengaruh ini, TP sama divisi. Next. Nah, faktor-faktornya ada 1, 2, 3. Faktor yang pertama yaitu perubahan perubahan produktivitas faktor produksi. Maksudnya perubahan faktor produksi seperti peningkatan kapasitas mesin produksi, nah kan dapat dijadikan dasar untuk meramalkan biaya produksi perusahaan di masa yang akan datang. Nah, jadi jika kita memperhatikan efisiensi fisik dari proses produksi ya, untuk produk-produk yang akan datang, maka kita harus memperkirakan bahwa produktivitas faktor produksi tersebut akan berubah sepanjang waktu. Karena tidak tetap, setiap waktu akan berubah-ubah. Maksudnya akan kita hitung untuk kedepannya akan jelas ada perubahan. Mesin dan peralatan lain misalnya, untuk diharapkan untuk lebih efisien, kalau diukur dari output per jam yang dihasilkan atau berdasarkan kriteria yang lain, karena penerapan kemajuan teknologi pada mesin-mesin tersebut ini akan mempengaruhi hasilnya outputnya juga. Meningkatnya penggunaan mesin dan peralatan yang dikendalikan oleh komputer misalnya telah menyebabkan meningkatnya produktivitas peralatan modal secara cukup besar pada waktu belakangan ini. Seperti halnya produktivitas modal, produktivitas tenaga kerja juga diharapkan meningkat dengan berjalannya waktu karena tingkat pendidikan karyawan yang lebih tinggi dan semakin berpengalaman, para karyawan dengan proses produksi mekanis sebaliknya. Ini akan membuat kinerja akan lebih efektif dan efisien. Sebaliknya, perubahan sikap terhadap pekerjaan atau faktor sosiologis lainnya mendorong kita untuk meramalkan bahwa produktivitas tenaga kerja akan turun di masa yang akan datang bila tidak diupdate lah semacam itu. Nah, produktivitas tenaga kerja biasanya dinyatakan sebagai unit output per tenaga kerja, dan karena itu memberikan sumbangan pula bagi kenaikan produktivitas faktor-faktor modal seperti mesin dan pengawali bagi tenaga kerjanya. Yang kedua, next Mas.
Tolong dikit aja. Yang kedua, perubahan harga faktor input produksi. Makasih. Adanya perubahan harga faktor atau input produksi seperti peningkatan harga mesin produksi yang baru juga dapat dijadikan dasar untuk meramalkan biaya produksi perusahaan di masa yang akan datang. Jika kekuatan pasar, jika biaya dari semua input meningkat dengan proporsi yang sama, maka kombinasi faktor produksi optimal tidak akan berubah pada tingkat tertentu, meskipun yang menimbulkan biaya lebih besar. Jika semua harga input meningkat dengan tingkat yang sama, maka harga relatif dari input tersebut akan tetap sama dan tidak akan ada insentif untuk mensubstitusikan satu input dengan input yang lainnya. Nah, ini berarti proporsi input yang optimal atau rasio modal tenaga kerja pada kasus yang paling sederhana akan tetap sama. Dengan demikian, biaya-biaya pada periode yang akan datang akan sama pula dengan biaya periode sekarang ditambah dengan persentase kenaikan biaya yang diperkirakan, biaya mesin maupun tenaga kerja. Nah, jika kekuatan pasar di faktor produksi mengakibatkan harga satu faktor produksi akan naik dibandingkan dengan harga faktor produksi yang lain, maka perusahaan akan mensubstitusikannya dengan faktor produksi yang lebih murah sebagai akibat dari adanya kenaikan harga tersebut. Contohnya, maksudnya bila harga suatu produk mahal atau bahan mentahnya, bahannya itu mahal, maka akan disubstitusikan ke yang lain. Apakah biaya yang lain atau semacam mengalihkan lah untuk mencari kelonggaran biaya itu. Yang selanjutnya, yang terakhir, penaksiran kurva learning. Next, Mas, enggak, tolong. Halo, minta tolong next. Oke, terima kasih. Penaksiran kurva learning menghubungkan biaya per unit dengan volume produksi kumulatif dari suatu produk tertentu. Berharap bahwa produktivitas input akan meningkat apabila input-input tersebut telah mempelajari proses produksi sehingga biaya per unit turun. Jika volume produksi meningkat, ini maksudnya jika nanti bisa dihitung, dikalkulasi mana yang tidak bisa diminimalisir pengeluarannya, bisa diminimalisir untuk harga-harganya, maka ini akan volume produksi akan meningkat, dalam artian bisa dialihkan untuk penambahan produksi, penambahan unit atau penambahan tenaga kerja bisa dialihkan ke sana. Nah, gambaran mengenai pengadaan output secara berturut-turut menunjukkan bahwa kurva learning bukan merupakan garis lurus, tetapi biaya per unit merupakan fungsi output kumulatif yang menurun secara eksponensial. Dengan kata lain, kurva learning dapat dinyatakan sebagai pangkat atau fungsi eksponensial dan dengan bentuk sebagai berikut. Nah, rumusnya SRAC tadi sama dengan A Q pangkat B, di mana Q adalah tingkat volume kumulatif, A adalah biaya produksi hipotetis dari unit pertama, dan B biasanya merupakan angka negatif menunjukkan tingkat di mana SRAC akan menurun jika output dinaikkan untuk menunjukkan SRAC dan nilai output kumulatif. Nah, untuk mencarinya kita butuh log SRAC. Mungkin di slide selanjutnya, Mas. Untuk mencari log SRAC sama dengan log A plus B log T dan menggunakan analisis regresi untuk menaksir parameter A dan B tersebut. Nah, kalau kita contohkan, sebagai contoh, perusahaan Lorenzo telah meneliti bahwa per unit dari suatu produk tertentu menurun jika output kumulatif meningkat. Seperti yang ditunjukkan pada 3 kolom pertama, ada kolomnya mungkin di bawah, atau di makalah juga ada kita untuk outputnya. Nah, ini untuk rumusnya. Rumusnya seperti demikian. Kalau untuk mencocokkan mungkin bisa dilihat di makalah. Kita tinggal masukkan ke rumus saja. Tanggal observasinya ada tanggal 30, 15 dan seterusnya, ada biaya per unit dan seterusnya. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus saja, di mana untuk
SRAC kita harus mencari lognya dulu, baru kemasukan ke SRAC. Jika kita berharap bahwa SRAC akan turun menjadi 4,50 per unit pada waktu volume kumulatif mencapai 1000 unit. Nah, ini hasil dari contoh tersebut. Mungkin itu, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Emma. Ya, terima kasih Mas Fatih. Ya, yang tadi ya contoh SRAC atau short run average cost itu sudah dicontohkan seperti apa tadi, perusahaan Lorenzo ya, yang tadi telah meneliti bahwa per unit dari suatu produk tertentu menurun jika output kumulatifnya meningkat. Nah, dari total Y di situ dibagi dengan N, atau N itu adalah jumlah berapa bulannya di situ ya, ada berapa, 1, 2, 3, 4, kalau di makalah itu ada 4. Jadi tinggal dimasukkan di rumusannya tadi nih, total Y itu di situ 3,3916 dibagi 4. Kemudian hasilnya 0,847. Kemudian X itu sama dengan total X dibagi N, yang mana total X itu 9,8585 dibagi 4 sama dengan 2,4646. Lalu B itu sama dengan total XY dikurangi dengan total X dikali total Y. Jadi di situ total XY itu sama dengan 8,3064. Iya, ini maaf ada 4 ya, kurang ada 4-nya. Dikurangi total X yang mana 9,8585, lalu dikali total Y 3,3916 dibagi ini X pangkat 2 dikurangi X pangkat. Tinggal dimasukkan aja ya yang di tabel di makalah itu, dimasukkan, dan hasilnya yaitu A sama dengan 1,7418. Nah, untuk menemukan parameter A ini kita harus membuat anti logaritma dari 1,74118, dan ini menggunakan ada sistem softwarenya sendiri, sistem softwarenya yang bisa menghasilkan logaritma dari 1,7418 yaitu 55,18 hasilnya. Nah, di sini nanti dimasukkan lagi short run SRAC tadi, short run average cost-nya tadi sama dengan rumusannya kan A Q di pangkat A dikali Q di pangkat B. Nah, B ini kan minus di situ. Nah, maka A tadi ini 55,18 dikali Q, yang mana Q tadi kita meramalkan biaya per 1000 unit volume kumulatifnya itu ada Q sama dengan 1000, kita masukkan ke Q ini, lalu maaf ini slide selanjutnya ya Mas ya. Ini ada di bawah, bukan itu dia. Ya satu rumusan dengan bukan yang tadi. Ini, tapi ini nggak nampak ya yang bawahnya tadi ya. Jadi teman-teman nggak tahu nanti. Nah, lagi dikecilkan. Nah, mungkin di makalah sudah ada ya. Kalau di PPT kurang jelas, di makalah sudah ada. Tinggal dimasukkan aja itu peramalannya. Misalkan Q sama dengan 1000 unit itu dimasukkan dari A dikali 1000 di pangkat min B. B-nya tadi sudah dicari ya, yang 0,3627 hasilnya. Dan hasil SRC sama dengan 4,50. Begitu. Dan materi ini mungkin masih berhubungan dengan materi yang minggu lalu, tentang teori biaya. Ya, mungkin
sampai sini yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman mau nanya, mau bertanya, silakan. Kami persilakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin kita bisa sharing ya.